Indonesia tuh kalau untuk budget penelitian tuh tak banyak bang. Ada pun sekutel lah bang. Ya, terbiasa memang dari dulu dah. Jadi kalau kami pribadi tuh lebih percaya dengan Malaysia kalau mereka tuh meneliti bang. Itu bikin abang kesal tuh. Kenapa Indonesia yang berkemanusiaan yang adil beradab nih nanti macam mana menyikapi Malaysia itu? Kau adil tak nanti nih? Kita sebagai penjunjung azas bernegara yang harus adil dan beradab, disinilah poin kita tak beradab. Malu kita sebagai orang Indonesia, kan itu pertanyaannya. Harusnya kan nggak boleh hal-hal begini diomongkan di skala kita. Ini omongan orang DPR RI. Kota Malaka itu bisa diterobos oleh Portugis. Malaka lah armada angkatan laut terkuat di dunia. Kalau darat Topkapi, Konstantin. Nah, kita angkatan lautnya tercatat. Masa dikalahkan sama Portugis yang kalah perang salib? Logikanya begitu kan. Berarti kan ada muatan politis yang kita nggak tahu di dalam ini, sampai kok angkatan laut kok nggak hadir ya ke sana. Waktu Malaka diserang ibu kotanya, kok dia nggak turun ke sana? Itu kan harusnya dipertanyakan. Cuman kan itu nggak jadi pembahasan sejarah. Kenapa Malaka kok harus runtuh dengan Portugis yang tidak punya muatan yang kuat untuk mengalahkan sebuah kerajaan yang besar? Berarti ada intrik di dalam itu. Nah, intrik itu kan sering menjadi sesuatu yang asing untuk dibahas sampai hari ini kan. Pasti ada muatan politis. Sehingga Jebat juga melakukan hal itu kepada para pengkhianat. Kan itu sebenarnya. Setelah 1511 ada juga sultan kita, raja kita dari Indragiri yang datang ke sana nyerang. Ya kan, Raja Narasinga tuh. Padahal Selat Malaka itu sudah dipesankan dari Konstantinopel pada waktu itu. Aku memang memegang jantung dunia, tapi urat nadi dunia itu kan ada pada daerahmu sana, Malaka. Uratnya, berarti perdagangan itu uratnya itu ada di Malaka. Kuasai uratnya, kalau yang bisa bikin stroke atau tidak stroke-nya ini dunia kan, perjalur dagang. Nah, jadi kan butuh keterhubungan jantung dan saraf itu penting kan. Sulit dipisahkan antara Turki Osman pada masa itu dengan Islam yang ada di Nusantara. Makanya harus saling menjaga. Kita orang Kepri khususnya hari ini kenapa tidak mampu memanfaatkan jalur strategis empat sudut sisi selat ini kan? Bahwa kita di tengah-tengah tubir yang berlimpahan potensi keemasan cuan itu. Kita hanya bisa melihat ikan aja. Karena kita tak tahu cara mempotensialkan itu. Kenapa? Karena kita tidak mau keluar. Berarti kalau gitu salah kita atau salah kita tidak mau keluar untuk mencari ilmu. Carilah ilmu dimanapun yang kau ada. Sekalipun langit itu ada ilmunya, kau pergi ke langit gitu. Kenapa? Kalau kau cari duit di negeri orang kan bikin ribut. Nah, itulah namanya penjajah kan. Datang keluar kan bukan cari ilmu dia ke sini. Cuma cari duit, itu yang membuat kerusakan. Kepri ini kan gerbangnya Malaka bagi Indonesia. Kita lah satu-satunya gerbang terdepan di Selat Malaka, merasakan efek ekonomi yang paling luar biasa. Maritim ini adalah segalanya. Karena sambunglah segala sesuatu itu dari jalur laut supaya ongkir kurang. Jadi ibu-ibu kan senang gitu kan ya. Oke, itu yang penting sih sebenarnya. negara luar buat penelitian susah-susah dah jadi nih. Kita tinggal metik hasil. Apa tak malu bang kita sebagai bangsa Indonesia nih? Macam mana menurut abang? Di sinilah kalau kita bicara benar atau salah, yang diperdebatkan atau yang mau diperjelas dan dipertegaskan kan, kita ini kan negara yang bertujuan kan berdasarkan Pancasila. Kira-kira adil dan beradab tak kita kayak gitu? Enggak kan? Kita sebagai penjunjung azas bernegara yang harus adil dan beradab, disinilah poin kita tak beradab. Malu kita sebagai orang Indonesia, kan itu pertanyaannya. Harusnya kan nggak boleh hal-hal begini diomongkan di skala kita. Ini omongan orang DPR RI yang harusnya menganggarkan pokir, menganggarkan ini. Kau teliti tuh nenek moyang kau. Jangan tambang bahil itu juga dibahas ya kan. Raja 4, raja sini kau tak bahas kan. Marah apa Cik? Marah apa? Marah. Ini bisa mendatangkan marah. Ngapa aku debat-debat masalah di mana makam hang tua, di mana dia lahir, apa segala macam. Yang penting figur apa yang positif yang bisa aku ambil dari hang tua. Itu bikin abang kesal tuh. Kenapa Indonesia yang berkemanusiaan yang adil beradab nih nanti macam mana menyikapi Malaysia itu? Kau adil tak nanti nih? Yang paling dituakan dulu Abang Longnya itu siapa kalau tak Indonesia? Betul. Jadi kalau Malaysia lega-lega investasi, habiskan duit, habiskan sumber daya dan terus terverifikasi lah, tervalidasi lah bahwa memang betul dekat Gunung Bintang tu ada makam hang tua. Indonesia sebagai Abang Long kan aku dah cakap. Tapi di sisi yang tua berpikir kan berbeda, Wak. Apa pasal kes aku yang kau menjadi bersengketa? Kau ini kan adik-beradik. Kita tuh Indonesia tuh harus kembali mikir macam mana situs Gunung Padang dilanjutkan. Kalau Gunung Bintang tuh biarlah jadi urusan orang Melayu aja lah. Ini kesnya sama. Berhabislah UNESCO nih meneliti akan Gunung Padang. Yang dapat nama siapa? Indonesia. Tinggal dia bilang kita tulis sejarah baru, kata si Padlizon. Sedap dia cakap kan. Ya karena itu daerah Jawa. Sekarang pas kena daerah Sumatera, dia buat senyap aja. Nah, jadi jangan sampai nanti itu jadi temuan, dia
tinggal tengge itu aku punya, kan nggak bisa kayak gitu. Ada usaha lah dalam mengurus itu di UNESCO. Nah bersama-sama kan gitu, jangan biarkan aja Malaysia mengurus, nanti kalau udah dapat temu kan di tempat kita. Tapi gitu. zaman sekarang pentingkah pengakuan dari UNESCO dan segala? Penting ya. Karena itu menyangkut copyright. Indonesia tuh kalau untuk budget penelitian tuh tak banyak bang. Ada pun sekutel lah bang. Ya, terbiasa memang dari dulu dah. Jadi kalau kami pribadi tuh lebih percaya dengan Malaysia kalau mereka tuh meneliti bang. Karena mereka betul-betul serius kan. Oke. Datang sini 4 bahas. Sikap apa bang? Kita ini sebagai penduduk lokal lah kan. Melihat. Orang awam. Yang Sebagai akamsi lah ya. Akamsi lah, anak kampung Bugis kan. Melihat fenomena kayak gini ni, apakah kita ikut bantu Malaysia atau kau carilah dulu, nanti kalau misalnya dah dapat kau kasih tahu aku warisan aku ni, aku bantulah Malaysia ni kan. Nanti aku dicap tak NKRI pula bang, bantu-bantu Malaysia, sibuk-sibuk bela-bela Malaysia. Nanti netizen bilang, oh ni bukan orang Indonesia ni. Karena Malaysia tu buat penelitian kayak gitu tuh bukan untuk negara lagi bang, bukan untuk negara mereka sendiri aja bang, tapi untuk peradaban Melayu ini bang, sejarahnya dari mana asalnya, Tentang Hang Tuah ni kan. tentang Hang Tuah. Nah, disinilah kita bisa lihat Malaysia tu punya cara berpikir yang beda. Nah, untuk membiayai pemikiran riset itu, Malaysia tu tak segan-segan mengeluarkan anggaran. Entah itu dari mana dapat modalnya. Tapi semangatnya dia itu penting kan. Nah, beda kan kalau kita lihat dengan Indonesia yang bukan Java sentris. Seharusnya kan dia juga membiayai. Tak mungkin nih Malaysia aja meneliti, aku nak teliti juga. Walaupun dia itu bukan di daerah Java sentris. Kita ni dah lah Sumatera kepulauan pula lagi. Harusnya kan dalam berkeadilan sosial itu kan jangan mau kalah kan. Nah, anggarkan itu penelitian itu kepada BRIN, bukan pengadaan semiliaran-miliaran rupiah dan bertriliunan hanya untuk biaya buzzer gitu loh maksudnya tuh. Kok harusnya biaya penelitian bukan biaya buzzer. Nah, Indonesia itu disitulah yang abang lihat lebih mudah, karena Indonesia kan lebih gampang menilai daripada memikirkan. Coba suruh Indonesia mikir, susah, dia lebih gampang nilai. Nah kalau memikirkan ini kan payah, karena aku butuh duit kan. Nah lebih bagus kita nilai aja Wak. Nanti kalau orang tu dah mikir, dah hasil kita nilai bagus, molek, kata dia kasih bintang 5 COD kan enak aja dia cakap kan? Itu kan bisa memanaskan dunia persilatan bukan mendamaikan. Padahal Tuhan ini toko kedua belah pihak negara, dia punya Indonesia, dia juga punya Malaysia. Bantulah saudara tuh kan gitu harusnya, bukan nanti engkau jadi persengketaan lagi. Berarti Bintan yang tua. Nah kita sebagai yang dituakan nih, nengok adik-adik datang, mau tak mau lah, suka tak suka lah, bantu aja lah. Nak orang Indonesia cakap apa, lantak lah ya kan, tak urus urus mas, ya kan. Aku sih rapopo ya kan, lantak engkau lah nak jadi apa bilang. Yang jelas kalau memang betul-betul lah itu ada, memang dekat Bintan ni ada makam Hang Tuah, habis tu dekat Busong itu memang makam Hang Nadim dan Mahmud Shah. Toko besar semua itu. Aku dah mikir dekat mana aku nak buka toko souvenir ni kan. Aku dah yakin. Dia dari kecil cita-cita dia tak nak jadi yang lain. Dia nak jadi es batu. Apapun yang terjadi dia, aku cair kata dia. Iya. Datang ke Pulau Bintan menuju ke satu tempat yang konon katanya di situ ada makam Hang Tuah. Berangkatnya mereka tuh saja dari sana ke sini sudah mempertaruhkan reputasi mereka kan. Apapun motifnya hanya mereka lah yang tahu. Cuman coba kita berpikir dalam kacamata dia nih. Aku nih orang Malaysia nih. Ya. Anggaplah gitu kan, akademisi ya kan di universitas yang ternama. Selama ini ngomongin sejarah, Hang Tuah tuh identik dengan Malaysia. Datang ke Bintan, which is bagian dari Indonesia hari ini. Datang ke situ aja sudah melemahkan Perspektif kan. Ya betul. Kan tadi engkau nih seorang akademisi gitu-gitulah ya kan. Ya. Nah, jadi sebenarnya mereka datang ke sini juga tuh bukan tidak dengan pertimbangan yang matang. Cuman tadilah mungkin panggilan hati, getar jiwa dan motivasi ingin mencari mana nih yang sebenar-benarnya. Udahlah dipertaruhkan lah semua itu. Harus kita hormati, harus juga kita hargai. Aku lebih memilih pendirian Jebat karena dia bangkang aja suka. Ya kan? Kepatuhan dengan kebangkangan ini menyangkut masalah nominal. Kalau tua kan dikasih berapa cukup aja. Cukup. Kalau Jebat kan cukup buat mana bisa lebih lah sikit. Kerja kat lapangan kan tak segampang itu. Begitu kan Datuk Bendara, yelah paham gitu. Kalau masalah ketatan, mereka taat pada Sultan. Sama-sama tak ada yang diragukan lagi. Tak diragukan. Nah, karena kan konfliknya besar pada masa itu.